Iki udan tak kira kipas angin. Oh, oh. Udan iki. Aku kok yang meneng wae ra, Bro. Kita udah urut kan kita? Oke, sip. Aman nggak udah urut? Ini boleh aku sempatkan di sini, Adik. Nah. Aku mulai. Sudah urut kan? Yuk kita foto yuk. Cek.
Kami atas nama Majelis Jemaat GKJ Purworejo mengucapkan selamat datang di gereja. Kiranya Tuhan memberkati. Majelis GKJ Purworejo yang kami hormati, atas nama keluarga Bapak Puji Wahono, Ibu Kuat Plus Asih Rahayu, dan keluarga Bapak Ngatijo, Ibu Sri Winarti, perkenankanlah kami menyerahkan anak-anak kami, Puji Sanyoto dan Diesta Yael Kristoval Wahono. Mereka berdua telah sepakat dan mempersiapkan diri untuk diteguhkan pernikahannya dan diberkati perkawinannya. Kami mohon kiranya Majelis GKJ Purworejo berkenan mengabulkan permohonan kami. Karena sampai dengan hari ini tidak ada keberatan yang diajukan, maka kita akan melaksanakan peneguhan dan pemberkatan ini. Tuhan kiranya akan senantiasa memberkati. Jemaat yang terkasih, dalam kekudusan dan dengan penuh sukacita, mari kita mengantar sepasang kekasih yang akan mengucapkan janji setianya di hadapan Tuhan dan jemaat. Saudara Puji Sanyoto dan Diesta Yael, kita menyambut mempelai memasuki ruangan ibadah.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita menyatukan hati dan jiwa kita untuk memasuki ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan bagi Saudara Puji Sanyoto dan Saudari Diesta Yael Kristofal Wahono, dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Damai sejahtera dan cinta kasih dari Allah sumber kehidupan dalam Kristus Sang Cinta Sejati dan dalam kesatuan cinta bersama Roh Kudus tercurah atas saudara dan bagi saudara juga. Saudara yang terkasih, sampai di bilangan waktu ini sebagai orang beriman tentu kita menyadari bahwa bukan karena seperti biasanya, begitu bangun pagi, kita bisa bergerak, kita bisa aktivitas, kita masih bisa bernafas, boten kados padatan. Tapi sebagai orang beriman kita mengakui, kita menghayati, kita meyakini bahwa semua karena kemurahan Tuhan. Saudara, dalam perjalanan hidup seringkali kita menantikan mujizat yang besar, yang spektakuler. Namun terkadang Tuhan kerap hadir dan menghadirkan keajaibannya dalam bentuk yang kecil, justru yang sederhana. Mujizat itu terlihat dalam cinta yang terus bertumbuh,
ketika kita punya kesabaran di tengah-tengah konflik kehidupan kita, atau ketika kita mendapatkan kekuatan yang kita terima untuk kita bisa melangkah bersama di masa-masa yang sulit. Saudara yang terkasih, saat ini mari kita hening sejenak. Kita membuka hati kita untuk merenungkan mujizat-mujizat Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Tuhan, Engkaulah Sang Pencipta mujizat yang bekerja dalam setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur atas kehadiran-Mu yang tak pernah meninggalkan kami. Dalam hal-hal sederhana yang sering kami abaikan, kami melihat karya tangan-Mu. Ajar kami untuk melihat keajaiban dalam setiap nafas dan berkat kecil yang Engkau berikan. Ketika kami menghadapi kekurangan, baik dalam cinta, kesabaran, atau pengertian, ingatkan kami untuk datang kepadamu, Sang Pemberi kehidupan dan pemulihan. Engkau yang mengubah air menjadi anggur di Kana, juga mengubah hati kami yang kosong menjadi penuh sukacita. Mujizat-Mu nyata ya Tuhan, di setiap hubungan, di setiap pengampunan, di setiap cinta yang Kau pelihara. Biarlah hidup kami menjadi cerminan kasih-Mu dan juga menjadi saksi mujizat-Mu. Dalam hal besar dan kecil, ajar kami menghayati keajaiban tangan-Mu. Tuhan, kami percaya mujizat-Mu nyata. Bimbing kami untuk hidup dalam syukur, kasih, dan iman kepadamu. Amin. Dia yang terlebih dahulu memilih kita, dan bersyukurlah kita menjadi orang-orang pilihannya, pilihan terbaikku. Bila ku renungkan betapa beruntungnya diriku, ku dapat mengenalmu dan merasakan kasih-Mu. Bila ku tak mengerti, walau saat ini dunia tak mengerti betapa hatiku mengasihi-Mu. Suatu saat nanti pastikan terbukti Kau pilihan terbaik. Kau pilihan terbaikku. Kau pilihan terbaikku. Mas Puji dan Mbak Yael, Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mohon berkat-Nya di dalam doa. Tuhan yang terlebih dahulu memilih kami bersyukur untuk itu. Dan kami merespon panggilan-Mu untuk kami menjadi umat pilihan
yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Terima kasih, kami tidak salah di dalam pilihan kami. Karena itu kami akan terus mengandalkan hidup kami pada pilihan terbaik kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dipilihkan Tuhan hari ini untuk saudara kami Mas Puji dan Mbak Diesta Yael, biarlah hanya di dalam berkat-Mu sajalah kami membawa seluruh rancangan ini. Mereka akan memasuki kehidupan keluarga di dalam Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan. Kami hendak mendasari dengan kebenaran firman-Mu, karena ini yang akan menopang kehidupan kami, akan menunjukkan jalan kepada kami, apa yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Allah. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mas Puji dan Mbak Yael, Bapak Ibu Saudara, perenungan hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pada pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 11. Yohanes di pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-11, perikop yang tentu sudah familiar bagi kita, tapi kita akan memperhatikan bersama dan merenungkannya kembali. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Maranatha. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Mas Puji, Mbak Yael. Kata Pak Yogi enggak boleh tegang ya. Coba dibawa mic-nya biar rileks. Mic. Iya.
biar rileks. Iya. Inilah harinya buat mereka. Tekan gone ya. Iya. Mas Puji dan Mbak Yael, Bapak Ibu, saya di sini itu berpikir keras ketika mau khotbah di sini dan mau pelayanan ini. Berpikir keras supaya saya tidak salah menyebut. Supaya saya tidak salah menyebut, saya harus hati-hati dengan mulut saya, ya, Mas Puji Sanyoto dan Mbak Desta Yael. Mengapa miracle? Sudah ada ya di sana ya? Saya tidak bisa. Ada ya di sana ya? Miracle ya? Kenapa miracle? Bapak Ibu di tata liturgi kertas itu juga di sini tulisannya miracle gitu. Dan mereka yang memilih gitu. Ya, khotbah milih dewe loh. Bukan saya yang memberi khotbah tapi mereka milih dewe. Mengapa miracle? Silahkan, siapa dulu? Iya, saya akan menjawab, Bu. Kenapa miracle? Karena bagi saya, pertemuan kami berdua sampai hari ini adalah sebuah mukjizat dari Tuhan. Kenapa miracle? Karena pertemuan berdua adalah mukjizat Tuhan. Janjane kan yang bentinane wis ketemu. Panitia ketemunya ya men Yael don. Kok iso miracle ngono lho. Oke, Mas Puji. Iya, bagi saya memang sama seperti Yael, ini adalah mukjizat Tuhan dan memang di luar dari apa yang saya bayangkan dan di luar dari apa yang saya harapkan, bahkan itu menurut saya adalah sebuah hal yang lebih yang Tuhan berikan kepada saya. Iya, bersanding dari Yael adalah miracle ya. Iya. Kenapa mereka memilih miracle? Mereka sudah menjawabnya. Suatu pagi, seorang laki-laki tua berjalan di sepanjang pasar yang ramai. Ia melihat orang menjajakan barang ya, namanya juga pasar, ramai begitu di sana, ada banyak aroma yang tercium di sana. Tetapi perhatiannya tertuju pada seorang pria yang duduk terkulai di sudut jalan dengan wajah yang sedih. Laki-laki tua itu mendekatinya dan berkata, "Ada apa? Kenapa wajahmu begitu sangat muram? Padahal paginya pagi yang cerah." Saudara, pria itu menghela nafas berat dan ia berkata begini, "Aku telah berdoa bertahun-tahun untuk sebuah mukjizat dalam hidupku. Aku memohon agar sesuatu yang luar biasa itu terjadi. Tetapi sampai saat ini, sampai hari ini, bahkan sampai detik ini, tidak ada satupun yang berubah. Dan aku merasa Tuhan tidak mendengarkan doaku." Jadi dia berdoa dan terus-menerus berdoa untuk sesuatu yang besar terjadi dalam hidupnya dan itu tidak kelakon. Sepertinya Tuhan tidak mendengar doaku. Lalu laki-laki ini tersenyum dan dia berkata, "Apa kau tahu bagaimana cara Tuhan bekerja?" Lalu laki-laki tua ini mengeluarkan sekeping roti, ada ya, terlihat ya. Dia mengeluarkan sekeping roti dari kantongnya dan memotongnya kecil-kecil dan ia memberikan potongan-potongan itu kepada burung-burung kecil yang hinggap di dekat mereka. Lihatlah, burung itu melahap roti itu dengan senang hati sebelum ia terbang. Sebelum kemudian ia berkicau gembira di udara. Lelaki tua ini mengatakan, "Melihat burung ini terbang bukanlah keajaiban besar kan bagimu?" "Ya biasa ya,
Burung begitu sudah patok gitu lalu dia terbang. Sesuatu yang biasa. Dan burung ya terbang begitu, biasa. Itu juga biasa kan bagimu? Tetapi bagi burung ini, mungkin ini adalah penyelamatan dari rasa lapar. Bagi kita biasa. Tapi begitu burung itu tersenyum, begitu burung itu bernyanyi, ada sesuatu yang mau diungkapkan. Wah, dapat makan nih. Belum kenal Pak Tua, tapi tiba-tiba ada roti yang dibagikan. Oh, terima kasih. Ini mujizat yang luar biasa. Kalau burung itu bisa bicara. Nah, saudara, mujizat memang seringkali hadir dalam bentuk kecil, sederhana dan tanpa kita sadari. Hanya karena kita ini terlalu sibuk mencari sesuatu yang besar, sesuatu yang megah, kita seringkali gagal melihat mujizat yang sebetulnya sudah ada di depan mata kita. Buat Mas Puji dan Mbak Yael lagi, ini masih ada 32 pertanyaan ya. 32 pertanyaan. Apa ekspektasimu dalam memasuki kehidupan perkawinan? Ekspektasi. Raison jawab batal. Kalau saya hanya berekspektasi untuk kita bisa saling melengkapi dan berjalan di dalam Tuhan. Saling melengkapi dan berjalan di dalam Tuhan. Berjalan di dalam Tuhan. Mbak Yael, apa harapanmu, ekspektasimu? Melengkapi jawaban Mas Puji, ekspektasi saya adalah kami berdua bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan, saling melayani di dalam keluarga dan juga sesama. Oke, coba saling memandang. Saling memandang. Iya, itu ekspektasinya, harapannya yang disampaikan. Saudara, terkadang memang ada banyak ekspektasi gitu ya. Ekspektasi itu harapan. Bahkan harapan-harapan yang besar dalam kehidupan pernikahan. Harapannya apa? Pasanganku nanti akan sempurna. Harapannya apa? Hubungannya akan baik. Wong sudah ketemu dengan yang dicintai toh, gitu. Jadi ya segala sesuatu akan berjalan dengan baik, hubungan berjalan tanpa masalah mungkin. Kisah cinta bak negeri dongeng gitu ya. Dan kalau harapan-harapan ini, ekspektasi ini yang besar ini tidak terpenuhi, maka yang sering kali ada adalah kekecewaan kita. Padahal sesungguhnya mujizat pernikahan itu seringkali hadir dalam momen-momen yang sederhana. Nggih mboten Bu Asih? Kok guyu? Tertawa bersama gitu. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Kesabaran dengan pasangan itu mujizat loh. Pulang, suka ngendi to Pak? Lembur, terus lembur. Begitu lembur kan suka ngendi to Pak? Lembur, saya ya Pak. Gitu kan? Mujizat loh, luar biasa loh. Bali dihampiri dengan senyuman. Itu ekspektasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau ngajak kita untuk melihat kisah perkawinan di Kana. Kisah ini terjadi dalam konteks perkawinan, sebuah momen yang penting dalam masyarakat Yahudi. Ada hal yang penting ketika saya belajar kembali bagian ini. Yang pertama, sudah ditulis ya di sana ya. Tuhan peduli pada hal-hal sederhana dalam hidup kita. Mari garis bawahi. Tuhan peduli pada hal-hal sederhana dalam hidup kita. Yesus memilih untuk melakukan mujizat pertamanya. Catat ya, mujizat pertamanya dalam sebuah perkawinan. Jadi bukan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan yang memang spektakuler yang luar biasa. Ini ketika kehabisan anggur. Pasugatanipun tiang ingkang kagungan damel, dan ini urusane ibu-ibu konsumsi.
Napa engko nek ning gedung ngoten niku to, mengke nek niku nama jenenge apa Coca-Cola. Ra entuk nyebut merek. Kalau minumannya habis, Bu Ase langsung bisiki saya, "Bu Pendeta, minumannya habis." Ya urusanmu. Ha panitiane ndi ya? Cocok panitia pundi, konsumsine pundi? Nek Gusti Allah ya kudune sing gede-gede lah, masa urusane konsumsi. Dan ini bukan hal yang terlalu kecil untuk diperhatikan. Tuhan kita adalah Allah yang peduli dalam setiap detil kehidupan kita. Sepele, ning nek tamune niku pun boten komanan pasugatan lak niku lak nggih ngisin-isini to. Dan itu tidak dibiarkan terjadi oleh Yesus. Kadang kita hanya melihat sesuatu yang besar. Oh, mukjizat yang pertama mengubah air menjadi anggur. Lihat betapa ia peduli pada hal-hal sederhana. Mukjizat dalam perkawinan tidak selalu berupa peristiwa kecil. Sekali lagi saya tekankan, ketika kita menghadapi tantangan hidup, momen-momen ini cinta Tuhan terlihat. Kadang melalui pasangan kita, kadang juga melalui anak-anak kita, melalui orang tua kita. Menghargai dan bersyukur akan hal-hal yang kecil akan membantu kita melihat betapa tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Rasa sing gede-gede ya, Tuhan peduli pada hal kecil dalam kehidupan perkawinanmu nanti. Rasa golek sing gede-gede. Yang kedua, ketika anggur habis, Ibu Yesus Maria membawa masalah ini kepada Yesus. Dan ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, mukjizat ini bukan sekedar solusi praktis. Anggurnya habis, oke, berubah, celing, persoalan selesai. Tidak. Mukjizat ini adalah tanda pertama yang menyatakan siapa Dia, Anak Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Sama seperti air diubah menjadi anggur, Tuhan juga akan mengubah kadang-kadang hubungan yang tampaknya biasa, tetapi akan menjadi sesuatu yang indah, penuh dengan makna jika kita menyerahkan kepadanya. Mungkin ya, saya tidak tahu, tapi mungkin ketika nanti cintamu itu terasa habis, pengertian, kesabaran, kok koyo-koyo niki angel ngadepi yang namanya Mas Puji Sanyoto atau angel ngadepi Mbak Yael. Di saat itu jangan hanya mengandalkan kekuatan manusiawimu, datanglah kepada Tuhan, bawa kekuranganmu, mintalah Dia untuk mengisi tempayan-tempayan hubunganmu dengan kasih karunia-Nya, dan lihat akan ada mukjizat yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Siji, apa mau? Apa? Islali, Bu, suwi banget takut baik. Oke, sederhana. Dua, mukjizat itu menyatakan kemuliaan. Yang ketiga, mukjizat di Kana itu terjadi karena pelayan-pelayan itu menaati perintah, gitu ya. Meskipun tampaknya aneh, mengisi tempayan dengan air itu aneh, tetapi kerjasama ini yang kemudian membuat sesuatu yang terjadi itu luar biasa. Pernikahanmu ada kadang-kadang saat ya Bapak Ibu Saudara, bukan hanya nanti untuk Mas Puji dan Mbak Yael, tetapi kita kadang ada saat-saat Tuhan itu meminta kita untuk melakukan hal yang tidak mungkin. Apa yang hal yang tidak mungkin? Satu yang mudah tetapi kadang tidak mungkin, susah untuk kita lakukan, minta maaf terlebih dahulu. Sesuatu yang kadang tidak mungkin kita semualah syek ngenteni. Atau berkorban untuk pasangan, oh iya itu jelas, tapi kadang-kadang pun juga tidak mudah. Bagaimana kemudian kita betul-betul iki gaweanku wis mengko sing penting aku entuk duit oke. Atau ketika
kesabaran kita diuji. Kesabaran kita diuji. Nah, saat itulah Tuhan meminta kita, yuk kerjasama, lakukan itu. Percayalah bahwa ketaatanmu akan menghasilkan sesuatu yang indah di dalam hubungan kita. Yang satu minta maaf kan selesai ya. Rela berkorban satu dengan yang lain itu kan indah ya. Bersabar satu dengan yang lain, saling pengertian, saling memahami, betapa itu menyenangkan toh. Nah, kita akan melihat anggur yang luar biasa dalam kehidupan perkawinan. Yang terakhir, terakhir ya. Simbol anggur sebagai sukacita dan kehidupan baru. Anggur dalam tradisi Yahudi itu melambangkan sukacita, perayaan, dan kehidupan. Sehingga dengan mengubah air menjadi anggur, Yesus memberikan pesan bahwa Dia datang untuk membawa sukacita dan kehidupan baru. Pernikahan, Ibu Bapak Saudara, pernikahan bukan hanya tentang kebersamaan dua orang, tetapi juga tentang bagaimana Tuhan itu akan membawa kehidupan baru di dalam keluarga kita. Mukjizat di dalam pernikahan terjadi ketika pasangan berusaha untuk membawa sukacita satu dengan yang lain. Masih ingat toh apa yang saya katakan? Jangan tanyakan apa yang sudah saya berikan untuk pasangan, tetapi jangan tanyakan apa yang pasangan sudah berikan untukku, tapi tanyalah pada dirimu. Berlomba-lombalah untuk bisa membawa kebaikan, sukacita satu dengan yang lain. Meskipun dalam hal sederhana, bicara lembut, meluangkan waktu bersama, menunjukkan tindakan kasih yang kecil gitu ya. Dan ketika sukacita itu hadir, itu tanda bahwa Tuhan bekerja melalui cintamu. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Mas Puji dan Mbak Yael, menutup perenungan, pernikahan adalah salah satu bentuk mukjizat nyata dalam kehidupan kita. Ketika dua individu dengan latar belakang kepribadian, keinginan yang berbeda disatukan dalam satu ikatan, itu pun juga sudah mukjizat toh. Mukjizat toh. Pak Puji Bu Ase ya beda, Pak Ngatija ya beda. Ini sebuah mukjizat dan ini juga karya Tuhan. Nah, ketika seringkali kita lupa melihat mukjizat dalam kehidupan kita, ketika kita terjebak dalam rutinitas, masalah kecil atau ekspektasi yang tidak realistis, sehingga kita tidak mengenali bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Mari melangkahlah bersama dengan Tuhan dan mukjizat yang terus dikerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Miracle. I heard all the stories, hundreds of signs, the light and the glory, wonders and signs. I never imagined or dare to believe that something so holy could happen for me. Standing with you, no way I could deny the God who walked on waves sent you to change my life. I used to think miracle had to be what it turns to I know the parting of the sea. When I look in your eyes, I see heaven break through, and it's making me believe my miracle is true.
altar. Let's stand for the blind. Your love show me power for something divine. I used to think miracle has to be water turns to wine or the parting of the sea. When I look in her eyes, I see heaven breakthrough and making me believe my miracle is you. It's you. Somehow you are the answer to all the prayer I pray. I guess that what I meant by mysterious ways. I used to think miracles had to be water turns to wine or the parting of the sea. When I look in your eyes, I see heaven breakthrough and it's making me believe my miracle is true. And it's easy to believe my miracle is you. It's you. Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan jemaat yang senantiasa disertai Tuhan di sepanjang masa dan tempat, kita ikrarkan pengakuan menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu bapak saudara, peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan dilayankan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan perjanjian seumur hidup sebagai suami istri dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Inilah yang dinyatakan Allah kepada kita. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Orang yang hidup dalam perkawinan dipanggil, Mas Puji dan Mbak Yael memperhatikan bagian ini, dipanggil untuk hidup penuh syukur dengan mewujudkan dan menjaga keutuhan, kelestarian, serta kekudusan keluarga. Dipanggil untuk mendidik keluarga di dalam Kristus, dan dipanggil untuk hidup bertanggung jawab dan menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Kita berdoa. Memberkati peneguhan pernikahan, pemberkatan perkawinan bagi saudara kami Diesta Yael Kristofal Wahono dengan saudara Puji Sanyoto di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Agar jemaat menjadi saksi bahwa saudara berdua sepakat dan bersungguh-sungguh untuk hidup dalam perkawinan,
perkenankan saya bertanya, apakah saudara sungguh-sungguh bersedia melaksanakan panggilan Tuhan bagi orang yang hidup dalam perkawinan? Bagaimana jawab saudara Puji Sanyoto? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab saudari Diestaya El Kristofal Wahono? Ya, dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati. Jemaat dimohon untuk berdiri. Di hadapan Tuhan Allah dan jemaat Kristen di sini, saya mengakui bahwa Diestaya El Kristofal Wahono sebagai istri saya, karunia Tuhan Allah. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya dengan setia, baik dalam suka maupun duka. Saya dan istri saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah dan memelihara kekudusan keluarga dengan mematuhi firman-Nya. Di hadapan Tuhan Allah dan jemaat Kristen di sini, saya mengakui bahwa Puji Sanyoto adalah suami saya, karunia Tuhan Allah. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya dengan setia, baik dalam suka maupun duka. Saya dan suami saya senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah dan memelihara kekudusan keluarga dengan mematuhi firman-Nya. Sebagai hamba Tuhan, saya meneguhkan pernikahan saudara berdua sebagai pernikahan yang sah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara, ikatan cinta mereka diwujudkan dalam bentuk cincin yang bulat tanpa ujung pangkal. Inilah cinta mereka. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan pernikahan mereka. Kita berdoa. Tanda cinta mereka yang akan mereka wujudkan melalui cincin ini akan mereka kenakan. Biarlah ini pun lumusi dalam kehidupan perkawinan mereka yang senantiasa akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kenakan cincin ini untuk istrimu di jari manis tangan kanan. Tanda cinta Mbak Yael untuk Mas Puji. Mereka berdua akan memohon berkat yang dari Tuhan, perkawinan yang akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
surga kami berdua bersujud di depanmu di altar mulia. Saling mengucap kata berserah setia, ingin hidup berdua dengan penuh cinta. Semoga Engkau berkati niat suci ini. Padu menjadi satu di dalam namamu. Yang di surga, bimbinglah kami agar cinta yang suci kekal dan abadi. Berkatilah mereka, semoga bahagia. Tiada hari tanpa kasih mesra. Terima kasih Bapa atas kurniamu di hari indah ini. Kami bahagia.
Bapak Ibu Saudara dimohon untuk duduk kembali. Mereka akan memohon restu kepada orang tua, karena dari orang tualah mereka boleh ada, dan restu orang tua senantiasa akan juga menyertai langkah perjalanan mereka dalam kehidupan keluarga. Mohon restu. Kepada mereka akan diserahkan surat tanda nikah gerejawi dan Alkitab. Saudara, bukan hanya kepada orang tua, tetapi kepada panjenengan semua, mohon doa restu perjalanan kehidupan keluarga yang baru
Mas Puji Sanyoto dan Mbak Desta Yael senantiasa bawa di dalam doa panjenengan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, rasa syukur kita kepada Tuhan kita wujudkan dengan menghaturkan persembahan didasarkan dengan firman, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi jemaat yang akan berpersembahan, disediakan guci di kursi pengantin, di belakang kursi pengantin. Kita pujikan di bait yang berikutnya. Setiap hari rahmat-Mu, terima kasih ya Tuhan atas keselamatanku. Setiap hari rahmat-Mu, tiada putusnya. Kami undang jemaat untuk berdiri. Tetap
Bersama-sama berdoa. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan, yang kami nyatakan melalui persembahan yang telah kami kumpulkan bersama-sama sebagai ungkapan rasa syukur kami atas berkat Tuhan, atas hidup kami. Kami mohon berkatilah keluarga baru ini ya Tuhan, Mas Puji Sanyoto dan Mbak Yael. Biarlah senantiasa ada dalam perlindungan kasih Tuhan. Biarlah keajaiban Tuhan senantiasa ada buat mereka. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam ibadah kita yang sesungguhnya. Dalam kehidupan kita, mari memulai dari diri sendiri, dari keluarga kita untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan, dan lihatlah akan ada banyak mukjizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kumulai dari diri sendiri. Hidup jujur dengan hikmat
Saudara-saudari yang terkasih, mari kita ingat bahwa mujizat Tuhan hadir di setiap langkah hidup kita, dalam cinta yang diberkati, dalam pengampunan yang diberikan, dan dalam sukacita yang tumbuh dalam hubungan kita. Pergilah dengan keyakinan bahwa Tuhan berjalan bersamamu, memimpin dan mengubah hidupmu. Kami siap, Tuhan, untuk melihat mujizat-Mu dalam setiap hari kami. Tuhan memberkati perjalanan hidupmu. Semoga engkau selalu membuka hati untuk melihat karyanya yang penuh kasih dan mengalami keajaiban dalam setiap langkah. Semoga engkau diberkati dengan kedamaian, cinta, dan kebijaksanaan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang terus menyertai kami. Pergilah dalam damai, hidupkan mujizat Tuhan dalam setiap tindakanmu, dan biarkan cintanya bersinar dalam hidupmu. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.
to believe that something so holy could happen for me. But standing here with you, no way I could deny the God who walked on waves sent you to change my life. I used to think miracles had to be water turned to wine or the parting of a sea. But when I look in your eyes, I see heaven break through, and it's making me believe my miracle is you. My words can't explain it, but my heart knows it's real. 'Cause my broken pieces have started to heal. Like truth for a doubter, like sight for the blind. Your love shows me power from something divine. Oh, I used to think miracles had to be water turned to wine or the parting of a sea. But when I look in your eyes, I see heaven break through, and it's making me believe my miracle is you. Ooh, it's you. Somehow you were the answer to all the prayers I prayed. I guess that's what they meant by mysterious ways. I used to think miracles had to be water turned to wine or the parting of the sea. But when I look in your eyes, I see heaven break through, and it's making me believe my miracle is you. Yeah, it's easy to believe my miracle is you. Ooh, it's you. We've only just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck, and we're on our way. We've only begun. Before the rising sun, we fly. So many roads to choose. We start out walking and learn to run. And yes, we've just begun. Sharing horizons that aren't new to us. Watching the signs along the way. Talking it over, just the two of us. Working together day to day. Together. And when the evening comes, we smile. So much of life ahead. We'll find a place where there's room to grow. And yes, we've just begun.
much of life ahead. We'll find a place where there's room to grow. And yes, we've just begun. Silakan para jemaat untuk memberikan ucapan selamat. Setelah ini mumpung terang ya, sekali lagi mumpung cuaca mendukung, nanti akan kita selenggarakan lepas merpati dan lepas balon lebih dulu. Foto keluarga nanti bisa nyusul menyesuaikan. Kami pesan pukul 10 sudah start. Pukul 10 sudah berangkat, diharap malah sebelum itu. Karena nanti Mbak Yael akan rias paes ya. Tim Starlight sabar dulu sejenak. Ini mumpung cuaca mendukung, nanti kita akan lepas merpati, lepas balon lebih dahulu. Merpati dan balon bisa disiapkan mumpung cuaca mendukung. Tadi hujan lebat dan ini pas jeda atau terang. Kita akan lepas balon, lepas merpati dulu. Untuk sesi foto nanti dilanjut lagi setelah lepas merpati dan balon. Karena mumpung cuaca bisa mendukung. Warga inti Pak Puji dan juga Bang Antijo bisa keluar area dulu, nanti kita lepas balon dulu. Nanti fotonya nyusul karena mumpung cuaca mendukung, takutnya nanti hujan lagi kita nggak jadi ada momen. Yuk keluarga bisa ke depan, kita lepas balon dulu mumpung cuaca bisa mendukung ini sedikit.
that you are. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it.